Ya, miris sekali ya. Hingga saat ini ada data 80 juta anak-anak yang juga sudah terpapar terlibat dalam judi online ini melalui aplikasi games. Lalu bagaimana dengan pemerintah saat ini? Bagaimana caranya membumi hanguskan judi online ini di Indonesia? Kami ajak Anda untuk berdialog dalam program Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio pakar telematika Dr. Pratama Persada. Selamat malam, Selamat Mas malam, Pratama. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Sudah ada Mas Hariko Wibawa Satria, merupakan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kita juga masih menantikan untuk dari pihak PPATK segera bergabung. Dan tadi kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak kepolisian agar segera bergabung bersama kami dalam dialog kami di malam hari ini. Namun belum ada yang bisa karena bentrok dengan kegiatan dan aktivitas. Saya ingin ke Mas Hariko terlebih dahulu. Mas Hariko, ini kan angkanya dari PPATK juga sangat-sangat fantastis begitu ya. Dalam kurun waktu November 2024 saja sudah mencapai 283 triliun rupiah. Kemudian anak-anak juga menjadi terpapar begitu ya dengan games yang merupakan judi online. Bagaimana langkah ini supaya tidak semakin meluas, Mas Hariko? Iya, terima kasih Mbak Sira, kemudian senior kami Pak Persada yang berada di studio. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenko Polhukam, kepada kepolisian, kepada kejaksaan, kehakiman, kemudian Kemkomdiji, Badan Intelijen Negara, PPATK, kemudian juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan berbagai kementerian dan lembaga yang telah menjalankan arahan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencegah dan memberantas judi online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan. Kembali kami mengingatkan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah sangat jelas memerintahkan. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengatakan, saya minta kepada Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, dan berbagai kementerian serta lembaga agar fokus karena ancaman yang berat bagi kita adalah judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, dan kebocoran. Bahkan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dalam Musrenbang kemarin dengan tegas mengatakan kita harus benahi diri, kita harus bersihkan diri sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Dan kita sangat mengapresiasi perhatian dari seluruh masyarakat terhadap masalah judi online ini. Mbak Sira, pada hari lebih kurang hari ke-87 Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, telah banyak yang dilakukan oleh jajarannya, diantaranya yaitu menangkap jadi menangkap dari pihak dalam yang terlibat dalam judi online, yaitu para pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi sekitar 24 orang ya. Jadi inilah untuk pertama kalinya pemerintahan melakukan penangkapan terhadap pegawai pemerintahan atau orang yang bekerja di pemerintahan yang seharusnya mereka itu bertugas mencegah dan memberantas judi online, namun ternyata melindungi judi online. Dan penangkapan ini juga didukung oleh kementerian, oleh Ibu Mutia Hafiz, oleh Mas Angga Raka Prabowo, dan Pak Nezar Patria. Kemudian hingga hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital itu sudah memblokir lebih kurang 5.666.000 konten. Mas Hariko, sudah diblokir, tapi kan akar permasalahannya masih terus ada begitu hingga saat ini belum tuntas juga. Dari Mas Pratama melihatnya bagaimana nih? Akar masalahnya masih ada, belum tuntas-tuntas juga. Bahkan sudah
puluhan ataupun jutaan anak ini luar biasa masif gitu. Satu Ya, harinya juga mereka jadi kalau menurut saya ketergantungan gitu. yang pertama tadi kayak Mas Eriko, kita perlu mengapresiasi dulu lah ya gitu. Polri berhasil nangkep, berhasil mengungkap Iya, ada pencucian iya. uang yang duit judi online dipakai untuk beli hotel begitu. Tetapi kenyataannya memang sampai detik ini pun orang masih bisa main judi online gitu. Mhm, Jadi selama ini yang sudah dilakukan, tadi Mas Eriko bilang, kita sudah melakukan blokir terhadap 5 juta lebih iya. website begitu, tapi ternyata orang masih bisa main. Ini yang jadi masalah. Berarti kan ada yang salah di sini. Kok bisa? Iya. Sudah diblokir, kemudian sudah disita orangnya, apa namanya uangnya, kemudian sudah dianalisis duitnya kemana, kok masih bisa main? Ini kan berarti kan ada problem nih, ya kan? Akarnya belum Nah, tuntas ini ya, kan belum berarti kan dicabut masih tuntas ya. ada problem yang harus kita selesaikan. Yaitu tadi Mbak Sira benar, akarnya ini begitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya selalu bilang, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau mau memberantas ini sampai ke akar-akarnya. Yang pertama adalah secara teknologi gitu. Yang dilakukan Komdigi saat ini memang sudah cukup baik gitu, melakukan blokir dan blokir gitu. Tetapi yang diblokir itu hanya landing page-nya saja, pintu masuknya saja. Server permainannya itu belum terblokir begitu. Padahal sebenarnya lebih gampang memblokir servernya dibandingkan memblokir apa landing page-nya. Kan banyak ini landing page-nya kan. Dari jutaan yang diblokir itu sebenarnya hanya masuk ke dalam 5 server permainan aja yang berbeda gitu. Nah, yang dimonitor 5 server ini aja yang matikan. Artinya sebenarnya bisa dong server itu dimatikan? Bisa dong, nggak perlu harus ke Kamboja, nggak perlu harus ke Vietnam, Filipina nggak atau perlu harus ke Vietnam. Filipina begitu. Kekuatan dari pemerintah kita adalah melakukan pembatasan akses, itu yang kita lakukan. Asal kita tahu nih sumbernya nih, server ini, IP address server ini kita blokir. Nggak apa-apa nanti dia ketika diblokir kemudian akan di-up-kan lagi, nggak apa-apa. Kita blokir lagi, nggak ada masalah gitu. Dan itu caranya sangat gampang sekali. Yang kedua, transaksi keuangan. Ini nanti kalau ada PPATK kita Ada bisa nanti di tanya segmen gitu. selanjutnya. Di PPATK itu sudah tahu sebenarnya rekening-rekening yang digunakan untuk penampungan, rekening-rekening yang digunakan untuk apa namanya judi online ini. Mereka sudah tahu perusahaan mana, kemudian siapa orangnya, kemudian by name by address mereka sudah tahu Nilainya sebenarnya. juga berapa gitu ya. Kemudian bank itu pun juga tahu sebenarnya, bank dompet digital sudah tahu rekening-rekening yang digunakan untuk deposit karena apa? Patternnya jelas gitu. Kenapa patternnya jelas? Udah pasti orang main cuma deposit 20.000, 30.000 gitu. Tapi berlangsung selama 24 jam Mas gitu Pratama, kan. itu nanti kita dalami itu ya. yang kedua gitu. Yang Iya. ketiga adalah nanti masalah orang-orangnya. Kita sudah tahu Baik. nih orang-orangnya ini Baik. bagaimana berani nggak nangkepin Kita gitu. simpan dulu ya, Oke. kita simpan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita juga sudah bergabung bersama kami, ada juru bicara PPATK yang akan segera bergabung bersama kami, Mas Nasir Konga sudah bergabung bersama kami. Nanti kita dalami ya Pak, usai jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi sempat dibahas oleh Mas Pratama. Ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena dari PPATK juga sudah mendapatkan data-data. Apakah sudah diserahkan kepada pihak polisian? Kita ajak langsung, tanyakan langsung kepada Mas ataupun Pak Nasir Konga yang merupakan jubir dari PPATK. Pak Nasir, bagaimana sebenarnya data-data itu sejauh ini? Apakah sudah diberikan kepada pihak kepolisian dengan terang benderang sehingga ketahuan by name by address seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama? Ya, jadi memang tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK itu memberikan informasi hasil analisis ya, menyampaikan hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Lalu kemudian teman-teman penyidik menindaklanjuti dengan mengumpulkan alat bukti ya. Dan sejauh ini kita banyak ya hasil analisis yang kita sampaikan kepada teman-teman penyidik. Tapi yang harus kita apresiasi setelah dibentuknya Satgas ini, itu jumlah dari ininya itu menurun ya. Persentase dari judi online itu sangat menurun, yang pernah naik sampai 674% di 2021. Ya, dari 57 triliun ke 2022 itu menjadi 104 triliun. Nah, meski angkanya di 2024 ini besar ya, nilai perputaran dananya itu 359 triliun, tapi kenaikannya itu 10%. Jadi sangat menurun dibanding misalnya di 2023 yang naiknya 2013% ya.
lalu kemudian di 2021 kenaikannya sampai 267%. Tetap naik, tetap nggak seperti dulu. Iya, tapi Pak Nasir begini kan, Nah, ini itu tadi nama-namanya sudah ketahuan begitu ya Pak. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Itu kan sudah sangat terang benderang paling tidak. Jadi sudah ada pintunya lah paling tidak untuk mengungkap secara terang benderang begitu. Saya kira ya teman-teman penyidik juga sudah banyak lah ya melakukan penangkapan, penyitaan dari kasus-kasus judi online yang ada. Begitu juga ada teman-teman Komdiji ya. Banyak sudah situs-situs yang di take down dan seterusnya. Mungkin ya permasalahannya memang tidak dapat terselesaikan serta-merta gitu ya. Tapi kalau dari tren itu sudah ada penurunan ya. Lebih-lebih ya arahan Bapak Presiden cukup jelas, cukup tegas sehingga juga kementerian di bawah dan lembaga yang terkait itu bekerja secara optimal. Dan PPATK siap senantiasa membantu ya para penegak hukum untuk mencegah dan memberantas dari judian online yang ada. Kalau dari rekening-rekening yang terpantau begitu, mereka artinya membuat rekening palsu atau bagaimana sebenarnya modus yang mereka lakukan untuk tindak pencucian uang, kemudian juga dari progres ataupun perputaran uang dalam judi online ini, Pak Nasir? Jadi kalau kita lihat modus dari penerimaan deposit yang dilakukan oleh pada bandar itu banyak menggunakan rekening bank ya. Tadi disebut dengan rekening palsu oleh Pak Pratama ya. Itu memang benar adanya. Tapi selain itu juga ada voucher game online ya. Ini juga virtual account, e-wallet, lalu ada pulsa, kiris, ada e-commerce dan voucher Google Play yang mereka gunakan. Kalau kita lihat dari transaksi itu menggunakan e-wallet cukup besar itu. Total depositnya ada 26 triliun lebih ya. Dan di kiris itu kita lihat ada perputaran judi online ini 24 triliun. Nah menarik tadi pembahasan TV One ini menyangkut keterlibatan anak-anak ya. Iya, betul. Sampai akhir di 2024 ini usia bermain di bawah 11 tahun itu ada 2.600.000 nilai total transaksinya 2,6 miliar lebih ya. Dengan pemainnya itu ada 705 anak ya. Nah, kalau kriteria anak-anak itu kan di Indonesia 18 tahun ke bawah ya. 11 sampai 16 tahun ini jauh lebih besar lagi nih. 1.165 dengan frekuensi permainannya itu ada 19.764. Di usia 17 sampai 19 ada 240.000 pemain ya dengan frekuensi transaksinya itu 1,2 juta dan deposit yang mereka keluarkan itu 133 miliar. Nah ini artinya Mbak dari keseluruhan total deposit yang begitu besar itu pengaruhnya dampaknya terhadap roda perekonomian ini sangat signifikan. Belum lagi masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya gitu. Iya, kalau kita karena uang itu kan apa yang tadi Pak Nasir? Iya, itu tadi menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk dibahas ya dan juga untuk pencegahannya seperti apa karena anak-anak ini kan sangat-sangat terpapar ya. Mereka juga sudah bisa dikatakan sebagai dengan sadar adanya judi online ini, padahal mereka juga generasi masa depan. Nah Mas Hariko, apa yang sebenarnya harus diberikan secepatnya sehingga orang tua kemudian anak-anak ini mengetahui bahwa ini tidak benar, aplikasi ini seharusnya juga tidak di-download ataupun bagaimana pemberantasannya? Ya, terima kasih Mbak Sira, kemudian Pak Nasir juga Pak Perdana. Tadi TV One bagus sekali di awal memberitakan tentang anak-anak yang bermain judi online. Namun izinkan kami meluruskan datanya. Jadi bukan 80 juta orang anak terlibat judi online, namun yang benar adalah 80.000 anak di bawah 10 tahun ya itu terlibat judi online.
itu yang dipublikasikan di website PPATK pada 26 Juli 2024. Jadi sebelum presiden kita, sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, ada data anak usia di bawah 10 tahun itu ada 80.000 orang yang tercatat bermain judi online dari jumlah keseluruhan 4 juta orang. Nah, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah pimpinan Ibu Mutia, Mas Angga dan Mas Nejar Patria sedang merumuskan pembatasan usia bermain media sosial. Dan kita berharap segera dirampungkan, dan langkah ini kami meyakini bisa mengurangi jumlah pemain judi online dari anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam program makan bergizi gratis itu juga dalam sesi sebelum makan itu selalu disampaikan pesan-pesan moral, penghormatan terhadap petani, menghargai orang tua, termasuk agar menghindari bully, berhati-hati terhadap judi online dan lain sebagainya. Kemudian juga disampaikan bahwasanya ada kerusakan otak yang akan terjadi ketika orang bermain judi online, sehingga susah mengontrol perilaku, bahkan ada yang tega menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Dan berbagai penelitian, bahkan para ahli juga mengatakan bahwa pemain judi online ini merusak 6 orang di sekitarnya. Jadi bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak 6 orang terdekat. Jadi kalau ada 10 orang pemain judi online, artinya 10 kali 6. Artinya 60 orang yang dirusak oleh Mas orang Hariko, tersebut. itu kan artinya sangat-sangat masif begitu ya, sangat-sangat menyeramkan kalau itu sampai-sampai kita terus biarkan. Kita juga nanti akan dengarkan dari Mas Pratama, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam, segera kembali usai jeda. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, saya ingin memberikan informasi kepada Anda bagaimana judi online ini datangnya dari tahun ke tahun. Kami hadirkan kepada Anda dimulai dari tahun 2017 hingga saat ini nanti di 2024. Pada tahun 2017 ini sebesar 250.726 transaksi, nilainya mencapai 2,01 triliun rupiah. Kemudian 2018 meningkat tajam 6.666, 104 transaksi, kemudian 3,98 triliun rupiah. Pada tahun 2019 ada 1,85 juta transaksi dengan keuangan sebesar 6,18 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 ini sangat-sangat fantastis. Ada 5,63 juta transaksi dengan capaian nilai 15,77 triliun rupiah. Itu pada saat itu kita sedang mengalami COVID ya di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2021 lagi-lagi nilainya sangat-sangat fantastis, mencapai 43,6 juta transaksi dengan nilai yang sangat-sangat fantastis, 57,91 triliun rupiah. Pada tahun 2022 mencapai 104,79 juta transaksi dengan nominal 50 triliun rupiah. Nah, ini kita akan saksikan juga bagaimana sebenarnya alasan-alasan ataupun penyebab bagaimana seseorang ini faktor memicu kecanduan judi. Ini merupakan survei quitgamble.com. Ini ingin cepat kaya sebesar 36%, kemudian sebatas hiburan 18%, melupakan masalah 18%, kemudian bayar utang 14%, bosan 7%, kesepian 3%, interaksi sosial 1%, dan lainnya sebesar 3%. Ini luar biasa loh, ingin cepat kaya dengan cara-cara yang justru sebenarnya merugikan diri sendiri dan sekitarnya. Tadi sempat Mas Hariko juga bilang gitu ya, ini membahayakan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi di sekitarnya bahkan 6 hingga 10 orang. Mas Hariko, kira-kira apa yang harus diambil secara cepat, secara tegas, sehingga ini benar-benar bisa dicegah paling tidak? Iya, terima kasih Mbak Sira. Kami sangat setuju apa yang disampaikan oleh
Mbak Sira, kemudian juga kritikan-kritikan dari netizen, harapan dari masyarakat ini intinya begitu besar. Karena ini sudah situasinya darurat ya kalau kita lihat judi online ini. Bahkan masalah-masalah sosial sudah cukup banyak. Jadi kembali lagi, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah mengatakan dengan tegas tidak ada backingan ya. Jangan sampai ada aparat pejabat yang menjadi backing dari judi online. Bahkan Presiden sudah mengatakan kita harus bersih-bersih, berbenah sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Sudah sangat tegas disampaikan oleh Presiden. Jadi kami sekali lagi sangat percaya, sangat meyakini bahwa Kemenko Polhukam, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kemkombiji, Badan Intelijen Negara, PPATK, semua kementerian kami sangat meyakini akan mampu mencegah dan memberantas judi online dan mampu memberikan keteladanan kepada masyarakat. Sekali lagi tidak ada yang kebal aturan, Presiden kita sudah tegas, dan tidak boleh ada yang merasa kebal aturan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada TV One, kepada seluruh media, dan kepada dukungan netizen dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan judi online. Baik, terima kasih Mas Hariko. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih sudah bergabung dan juga menjelaskan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan kalau dari Mas Pratama. Tadi kan Mas Hariko bilang Presiden secara tegas mengatakan tidak ada backing-backingan kok. Semuanya harus diberantas semuanya. Kalau dari Mas Pratama artinya kalau misalnya dari PPATK kan mengatakan bahwa by name by address sudah ada. Artinya backing-backingan itu benar ada gitu atau dari Mas Pratama? Iya, jadi tahu gini, nggak sih? Perintah Pak Presiden sudah jelas ya gitu. Dan saya salut dengan beliaunya gitu bahwa ya udah berantas aja habis-habisan gitu. Cuma kenyataannya sampai detik ini orang masih bisa main judi online gitu. Itu yang jadi problem kan. Terus yang dilakukan ini gitu sudah cukup bagus tapi masih kurang dong. Karena orang masih bisa main gitu. Kenapa kurang? Malah anak-anak Tadi saya bilang lagi ya. ada beberapa hal yang sebenarnya perlu diluruskan cara untuk memberantas judi online ini. Yang tadi saya bilang, secara teknologi itu sebenarnya bisa, gampang sekali gitu. Kita tahu lokasi servernya, kemudian servernya itu kita blokir sehingga orang ketika mau main dia nggak bisa gitu. Bukan landing page-nya yang 5 juta tadi yang diblokir, tapi server permainannya. Sehingga ketika orang mau login, mau main nggak bisa karena servernya nggak bisa diakses. Gitu. Kemudian dari perputaran uang, kan tadi Pak Nasir sudah bilang sebenarnya banyak sekali sekarang media-media yang digunakan untuk melakukan transfer uang ini selain rekening bank, menggunakan dompet digital, menggunakan QRIS, menggunakan voucher game, menggunakan voucher Google Play dan lain-lain begitu. Memang mereka mau menghindari apa? Menghindari supaya tidak bisa dimonitor. Karena PPATK memang yang bisa dimonitor hanya transaksi keuangan perbankan. Kalau misalnya dompet digital, itu dompet digitalnya perusahaannya yang lapor kepada PPATK gitu. Nah gimana kalau dia pakai pulsa gitu? Harusnya operator pun juga ikut bertanggung jawab nih untuk lapor kepada PPATK gitu. Akun-akun mana, nomor-nomor mana yang digunakan untuk transfer pulsa gitu. Harusnya mereka juga tahu. Nah ini kan karena perputaran uangnya sangat banyak sekali, akhirnya saya nggak tahu ya apakah memang sengaja mau dijagain supaya tetap jalan gitu, karena perputaran uangnya banyak gitu, karena secara logik berpikir kita nggak susah, Pak Nasir juga pasti akan mikir nggak susah sebenarnya ini untuk memberantas ini gitu, tapi kok tetap masih jalan, berarti kan ada problem di sini. Kalau nggak susah kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk Komdiji paling tidak ya sudah bertindak secara cepat dan memberantas. Ya paling tidak menurunkan lah ya walaupun bisa Kalau menurut saya sebulan 2 bulan lah gitu. Ini sebenarnya bisa selesai urusan ini gitu. Kalau memang benar-benar serius dan niat ya gitu. Karena memang nggak terlalu susah secara teknologi bisa, secara perputaran uangnya bisa kita deteksi, kemudian siapa pelaku-pelakunya orang-orangnya kita juga bisa tahu gitu. Di mana lagi gitu masalahnya gitu. Ini kan jadi kadang-kadang kita gregetan ini. Aduh ini gimana sih ini kayaknya nggak terlalu susah tapi kok kayaknya ya, tadi Mbak Sira bilang, kok kayaknya ada yang melindungi gitu. Yang pasti bukan institusi yang melindungi ya. Ini mungkin masih ada oknum-oknum gitu, yang memang karena dia terbiasa dapat uang banyak gitu. Bahkan saya yakin PPATK juga pasti tahu perputaran uang judi ini kemana saja gitu.
masuk ke pilkada mana, masuk ke siapa gitu. Sebenarnya kayaknya sih tahu gitu, cuma mungkin tidak etis membicarakannya di lingkup publik gitu. Tetapi perputaran judi online ini duitnya karena begitu banyaknya, bahkan Menko Polhukam bilang ada 900 triliun sebenarnya gitu. Itu kan duit yang sebenarnya banyak sekali. Yang jadi masalah adalah itu duitnya orang miskin loh, itu duitnya orang nggak punya, duit orang yang sebenarnya itu duit dipakai untuk makan, dipakai untuk anaknya sekolah, dipakai untuk anaknya. Itu yang bikin kita kesel itu gitu. Itu menarik tadi apa yang disampaikan Mas Pratama ya, perputaran duit yang luar biasa masif ya. Nah ini Pak Natsir, apakah dari PPATK juga menemukan adanya temuan-temuan di mana perputaran uang, kemudian juga transaksi uang hingga ke rekening yang mengalir ke luar negeri? Apakah ini juga terdeteksi? Apakah ini juga sudah ditemukan dari PPATK? Ya, sudah lama itu Mbak Safira ya, kita temukan bahwa uang hasil judi online itu dibawa keluar ya, dan itu triliunan nilainya. Ke Kamboja dan yang banyak itu ya ke Singapura ya, ke Thailand, ke Filipina. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau tidak kita berantas sama-sama, ini akan mengganggu perekonomian kita secara nasional. Di mana uang tadi itu kan mengalir keluar, dan sebagian besar mengalir pada para bandar kan, yang harusnya uang tadi seperti Mas Pratama tadi, itu mereka jajan bakso kan berputar uang, akhirnya penjualan tukang bakso meningkat kan. Tapi karena dibuat judi online, tukang bakso jadi penjualannya menurun seperti itu. Gizi anak jadi menurun karena uangnya dipakai judi. Nah itu yang dampak itu yang harus kita pikirkan bersama, harus kita kerjakan bersama segera untuk kita tuntaskan. Dan PPATK di tahun 2024 ini saja Mbak Safira itu sudah menyampaikan 56 hasil analisis ya, hasil pemeriksa dan informasi yang disampaikan kepada penyidik. Dan untuk total perputaran dananya di tahun ini saja itu ada 134 triliun 836 miliar. Wow. Nah, PPATK selama di 2024 ini sudah melakukan penghentian sementara transaksi di 24 bank dan di satu perusahaan efek. Totalnya itu ada 15.407 rekening. Dan saldo ya yang masih dalam penghentian PPATK itu sampai akhir 2024 ini sebanyak 107 miliar rupiah lebih seperti itu. Iya, kalau misalnya nama-nama ataupun paling tidak yang rekening transaksi hingga ke luar negeri itu rata-rata memang oknum-oknum yang tadi Mas Pratama bilang itu orang Indonesia atau juga melibatkan orang-orang luar, Pak Natsir? Ya, kolaborasi itu. Jadi ada bandarnya itu orang Indonesia bekerja sama dengan orang asing yang ada di luar ya, khususnya negara-negara tetangga kita lah, meskipun banyak juga dana itu dikirim ke Amerika dan negara-negara lain sampai ke Rusia seperti itu Mbak Safira. Baik, Mas Pratama nih artinya kan sebenarnya memang sudah sangat-sangat masif dan terorganisir. Nah paling tidak gini deh, dalam waktu singkat Mas Pratama apa yang harus dibenahi dulu dari awal nih? Kalau menurut saya masing-masing institusi bisa melakukan tugas dan fungsinya masing-masing ya gitu. Contohnya tadi Komdigi nih. Komdigi melakukan pembatasan akses, pemblokiran itu yang diblokir servernya gitu, bukan landing page-nya gitu. PPATK melakukan pemblokiran rekeningnya karena tadi ketika Pak Natsir bilang ada 107 miliar gitu, sedangkan perputaran uangnya 100 triliun, ya itu kecil banget yang disita gitu. Artinya ketika kita mau ngeblokir, duitnya udah terlanjur pergi gitu. Udah kemana-mana ya. Dan tadi dari yang disampaikan Pak Natsir itu sebenarnya kita sudah tahu siapa orang dalam negeri yang bermain, siapa orang luar negeri yang bermain, perusahaan mana yang bermain gitu. Artinya itu kan tinggal diproses gitu, ya kan gitu. Kemudian juga bank, kemudian penyedia dompet digital, kemudian operator telekomunikasi, kemudian penyedia voucher game, itu juga harus bertanggung jawab mereka. Harus jagain platformnya supaya tidak dipakai untuk transaksi judi online ini gitu. Apa selama ini pengawasannya minim? Nah, saya juga nggak ngerti tuh. Itu kan kalau dompet digital kan OJK ya, yang melakukan pengawasan gitu. Jadi di sini OJK pun juga harus berperan. Jangan hanya kasihan PPATK nih
dihajar habis-habisan terus nih semuanya PPATK semua PATK gitu. Padahal banyak institusi lain juga yang harus bertanggung jawab gitu. Ada bank, ada OJK dan lain-lain gitu. Responnya apa yang dikatakan oleh Mas Pratama? Gimana Mbak? Ulangi Mbak, kurang. Iya, silakan direspon apa yang disampaikan oleh Pak Mas Pratama, Pak Nasir. Iya, jadi dengan adanya Satgas ini ya, kerja-kerja dari pencegahan pemberantasan itu jauh lebih efektif ya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau Satgas ini nggak ada, itu benar tadi yang disampaikan oleh Mas Hariko, itu bisa mencapai 900 triliun di akhir 2024 saja. Tapi kan kita lihat tuh ya, dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2024 itu, frekuensi dari persentasi dari pemain maupun perputaran judi online tadi kan cukup signifikan ya menurunnya ya. Pak Nasir begini, ketika ada nama-nama by address by name gitu yang terlihat ada yang mencurigakan dan terindikasi judi online, apakah juga ada ditemukan oleh PPATK ini melibatkan oknum-oknum nakal dari aparat penegak hukum? Ya, kita sebutkan itu ya, indikasi dari orang per orang ya, badan usaha dan lain-lain. Kalau dia tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asalnya perjudian. Ya. Tapi bahwa dia misalnya itu oknum kadang-kadang juga tidak terlalu apa ya, itu proses di penyidikan ya, penyelidikan dan penyidikan itu yang bisa lebih terang gitu ya. Tapi kalau dari data seperti Pak Pratama tadi ya, cukup terang gitu ya, cukup jelas transaksi yang ada. Duit itu dari mana, kemana, untuk siapa gitu, itu cukup jelas ya. Ya, Mas Pratama, tadi ada oknum-oknum nakal juga nih sebenarnya mungkin yang dikatakan bermain yang mengamankan yang tadi Mas Pratama katakan begitu ya, sehingga ini agak sulit untuk karena perputaran uang dihanguskan. banyak sekali sih ini Mbak, perputaran uangnya begitu banyaknya gitu dan memang sudah terbiasa gitu bandar ini memberikan apa namanya sebagian keuntungannya gitu untuk dijagain mereka zaman dulu itu gitu yang kalau saya dapat info sekitar 20% gitu yang digunakan untuk menjaga mereka supaya tidak apa namanya dihabisin gitu ya kan. Nah, ini yang menurut saya harus dirubah gitu. Perintah Presiden sudah jelas, tapi kan harus tegak lurus lah ya. Tapi gitu. Mas Pratama ini kan jadi bingung juga kita ya, maksudnya dari tahun ke tahun kalau tadi kita lihat datanya itu justru meningkatnya sangat masif gitu. Artinya jadi, apa yang terjadi nih? Iya, jadi gini, apa namanya, karena kan semakin banyak yang orang tahu gitu. Dan bandar judi online, agen judi online itu sangat masif sekali gitu, menawarkan layanannya kepada masyarakat gitu. Kenapa? Karena mereka punya data kita. Jadi kebocoran data kita, kan kita dulu ada kan dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Live, BPJS Kesehatan, KPU dan lain-lain. Dan mereka gitu. juga punya sindikat menjual buka rekening baru itu ya? Mereka punya data, kemudian ngirimin kita apa namanya tawaran-tawaran untuk main judi online. Semakin banyak itu. Kemudian sangat mudah sekali mereka membeli rekening-rekening gitu di pasaran yang digunakan untuk lalu lintas uang judi ini gitu. Dan itu memang susah untuk dideteksinya siapa yang jual dan lain-lain gitu. Sehingga kalaupun itu ternyata rekeningnya diblokir, udah pasti itu orang nggak akan ngambil. Kenapa? Karena pasti bukan dia, itu bukan duitnya dia gitu, ya kan. Sehingga sebenarnya kalau menurut saya perlu dibuat kesepakatan antara tim Satgas ini bahwa ketika ada indikasi terjadi transaksi apa namanya judi online dalam satu rekening, langsung blokir aja, nggak usah nunggu-nunggu sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Kenapa? Karena begitu nanti sudah 3 hari, 4 hari atau 5 hari, duitnya udah nggak ada. Coba tanya Pak Nasir. Ntar begitu udah mau diblokir, duitnya udah kosong ini gitu, iya kan? Pak Nasir, nah, ini itu sempat dikatakan Mas Pratama, langsung diblokir aja, nggak usah ditunggu-tunggu lagi sebelum duitnya benar-benar raib hilang begitu. Iya, itu langsung kita blokir, tapi dia lebih cepat lagi Mbak, kadang-kadang. Kalah cepat, karena apa? Perputaran duit 100 triliun, yang keblokir cuma 100 miliar gitu. Jadi TPPU yang dibilang kemarin berhasil menangkap orang membeli hotel gitu, yang harganya 200 miliar, itu hanya sebagian kecil aja, Pak kecil Nasir, duitnya. closing statement, apa dong yang bisa membuat supaya dengan cepat nih, jangan sampai duitnya lagi yang udah keburu hilang begitu?
Ya, kita lakukan banyak kerjasama ya di dalam negeri maupun juga dengan PPATK yang ada di luar negeri, dan terus kita pantau itu. Begitu ada indikasi tindak pidana pencucian uang dari transaksi yang ada itu langsung kita blokir gitu. Baik, terima kasih Pak Nasir Konga selaku juru bicara PPATK. Terima kasih juga Mas Pratama selaku kasih, Mbak. pakar telematika. Terima kasih, Semoga Mbak saja Safira. ketika datang Terima narasumber kasih, sudah Pak. sebagai narasumber sudah berkurang ya, berkurang jauh ya pencegahannya dan Amin. sudah diberantas lah paling tidak.